Konflik Timur Tengah memanas, harga minyak bersiap tembus $80 per barrel. Sementara emas masih ranging karena tertahan hawkish Fed. Halo sobat traders, pecinta trading gold, oil, dan Nasdaq. Kita ketemu lagi dalam video analisa mingguan dari Java Global Futures. Kita akan bahas mengenai analisa dan peluang-peluang ya yang sedang menghangat saat ini di gold, oil, dan Nasdaq. Sebelum itu jangan lupa kalian jangan skip video ini, dan buat yang belum subscribe jangan lupa di subscribe. Oke sobat trader, saya akan ulas dulu apa yang terjadi di market sepekan ini. Kita lihat fokus utama para traders investor di seluruh dunia adalah kepada geopolitik yang ada di Timur Tengah. Kita lihat perang Israel-Iran semakin memanas, ditambah lagi dengan dukungan Amerika Serikat yang pada akhir pekan lalu sudah ambil bagian di dalam menjatuhkan bom ke fasilitas nuklir yang ada di Iran. Kita lihat di sini sobat traders, jadi memang konflik semakin memanas ya di akhir pekan kemarin, sehingga ini bisa berdampak di dalam awal pergerakan market minggu ini dan sepanjang minggu ini, karena ini masih terus menjadi sorotan utama. Oke, kita lihat, saya ulas sedikit ya. Operasi militer AS ke Iran, Operation Midnight Hammer namanya, dan ini menargetkan yaitu situs-situs pengembangan nuklir di Iran seperti di Natanz, Fordow, dan Isfahan. Oke sobat traders, lalu kita lihat ada dampaknya nih ya. Dampaknya adalah selain serangan tersebut, maka Iran juga membalas dengan meluncurkan 42 rudal balistik ke arah Israel. Lalu pasukan AS di Irak dan di Suriah juga mendapatkan serangan dari pro-Iran. Harga minyak melonjak nih 8% ya pada akhir pekan karena Iran mengancam akan menutup Selat Hormuz. Selat Hormuz ini merupakan selat yang ada di antara Iran dengan Oman ya, dan ini merupakan selat yang sempit dan menjadi salah satu tempat yang sangat strategis untuk distribusi kapal-kapal tanker minyak dari Timur Tengah. Sementara Cina dan Rusia mengecam serangan sebagai pelanggaran hukum internasional, sementara Uni Eropa terpecah ya pendapat mereka. Oke, kita lihat lagi. Kita review untuk pergerakan market sepekan kemarin. Dolar indeks ya hijau naik 0,53%, dibuka di 97.790 dan ditutup 98.310. Kemudian gold dibuka di 3437 tetapi ditutup di 3365. Ada penurunan ya sebesar 2%. Lalu Nasdaq Oil kita lihat ditutup di 21.859 di atas dari pembukaan 21.651 atau naik 0,95%. Dan harga minyak kita lihat ya sobat traders, harga minyak ditutupnya naik tipis karena masih bergejolak di akhir pekan kemarin. Sementara kita lihat kalau untuk awal ya hari ini nanti tentunya akan ada gejolak. Oke, kita lihat lagi sobat traders, minggu yang lalu ya, data-data Amerika yang penting-penting kita lihat retail sales itu terjadi penurunan ya, minus 0,90 dari previousnya ya, sebenarnya minus 0,1 tapi aktualnya minusnya 0,9. Kemudian kita lihat Fed Fund Rates ya, kita lihat mempertahankan suku bunga ya. Ini juga ada dari hawkish Fed yang menyatakan bahwa inflasi masih cukup tinggi ya untuk kedepannya, sehingga kalau inflasi tinggi maka Fed belum buru-buru untuk menurunkan suku bunga. Itulah yang mendorong penguatan dolar dan menahan laju bullish gold. Dan kita lihat sini sobat trader, geopolitik yang memanas bagaimana dampaknya pada gold, oil, dan Nasdaq. Ini menarik sekali sobat traders karena ini mengandung peluang-peluang buat sobat trader semuanya. Dan sobat trader kita lihat bahwa intervensi dari Amerika Serikat bisa saja berlanjut ya. Kita lihat dari pernyataan Presiden Trump dikatakan masih ada target lain bila Iran membalas serangan terbuka ya, serangan lagi dan membuka ruang eskalasi yang berlanjut. Kemudian kita lihat jika terjadi pembalasan dari Iran atau konflik merembet ke negara-negara Teluk seperti Arab Saudi, Uni Emirat, maka ini akan berpengaruh sekali terhadap pasokan energi global ya, dan ini akan memicu lonjakan harga minyak dunia. Oke, ini adalah gambar Selat Hormuz, selat yang sangat sempit di Teluk Persia ya, dan ini menjadi satu aliran yang sangat strategis untuk mengalirkan sumber-sumber atau minyak ya dari sumber-sumber yang ada di negara Teluk. Oke sobat trader, kita lihat untuk data ekonomi minggu ini. Jadi selain tetap fokus kepada perkembangan eskalasi Timur Tengah, kita juga perhatikan data ekonomi minggu ini. Ya, berikut ini data-data ekonomi minggu ini sobat traders. Kemudian bisa dilihat juga
ada Fed Powell speak ya, itu pada tanggal 24 dan juga 25 jam 9 malam. Ini bisa diperhatikan apabila Fed tetap kekeh untuk mempertahankan suku bunga dan belum ada kisi-kisi untuk kapan menurunkan suku bunganya, maka gold bisa jadi masih akan tertekan dan ini menguntungkan US dollar dan aset lainnya. Oke sobat trader, kita akan bahas secara teknikal bagaimana peluang gold, oil, dan Nasdaq minggu ini. Oke sobat traders, kita akan lihat langsung aja kita ke oil dulu ya. Ini yang langsung memang berdampak daripada geopolitik di Timur Tengah. Kita lihat pada minggu yang lalu harga masih tertahan di dalam area, yaitu saat serangan pertama ya pada tanggal 13 Juni, yaitu harganya naik sampai ke 77.55. Kemudian dalam satu minggu ke depan ya, satu minggu kemarin itu harga terus saja ranging ya antara 69 sampai ke 75. Dan pagi hari ini di tanggal 23 ya Juni, hari Senin pagi, kita lihat dampak daripada serangan AS ke Iran itu memicu harga minyak naik ke 77.68 ya. 7768 ini break ya. Break level tertinggi saat serangan Israel ke Iran tanggal 13 Juni itu di 77.55. Jadi sudah melewati 7755 pada pagi ini. Tapi kita lihat sobat trader, ini masih ada dalam ranging ya, ranging antara 72 sampai 77.55. Artinya apa? Bagi sobat traders, bersiap-siap apabila konflik pecah yang semakin panas, maka perhatikan level 77.55 ini. Kalau harga ini break ya, misalnya ada candle H4 ya, break ditutup di atas 7755, maka ini terjadi break of structure. Break of structure maka membuka peluang rally untuk ke harga tertinggi berikutnya menjadi target adalah di level 80. Kita lihat di grafik daily yaitu di 80.46. 80.46 adalah level tertinggi oil itu pada Januari atau tahun ini. Jadi tidak tertutup kemungkinan bahwa memang oil akan mengincar level 80. Jadi peluang masih ada. Kalau dari harga sekarang 75 ke 80 artinya 500 pips terbuka. Artinya kita bisa cari juga ketika harga agak koreksi sedikit untuk cari peluang buy. Oke traders, kemudian kita ke gold. Kita lihat harga gold pada minggu yang lalu turun ya. Kita lihat ada penurunan, kemudian kita bedah lagi di grafik daily. Kita lihat penurunan minggu yang lalu ke level low-nya adalah di 3340 dari harga high-nya 3451. Jadi turunnya atau range-nya sebesar 1100 pip ya, dari 3451 ke 3340-an, iya benar. Ya 1100 pip. Oke sobat trader, penurunannya sudah mulai tertahan. Kita lihat di sini karena di sini juga ada area ya. Di sini ada support ya. Nah, di sini ada support yang menahan di 3350 ya minggu yang lalu kita lihat. Tapi apabila 3350 ini masih dites oleh gold, maka ini ada lagi level supportnya ya, yaitu di 3330-an ya, 3337. Ini bisa menjadi penting buat sobat trader. Jadi area support ini 3350 atau 3337 ya, dan paling bawahnya lagi adalah 3325 di sini. Ini bisa menjadi zona support. Apabila harga menguji zona support ini sobat trader, ya kami sarankan untuk bersiap-siap mengambil posisi buy dengan stop lossnya adalah di sini ya, di 3310 sobat trader. Dengan target berikutnya adalah masih akan menguji lagi level tertinggi 2 minggu yang lalu, yaitu di 3451 di sini sobat trader. Jadi bisa cari posisi buy di 3350 ke bawah, dan yang paling bawah lagi 3325. Oke sobat traders, kemudian kita akan bahas untuk Nasdaq. Oke, para pecinta trading Nasdaq ya, kita lihat Nasdaq saat ini semakin mendekati level tertinggi pada 2 minggu yang lalu ya, dan juga akan mengincar lagi level tertinggi di tahun ini, yaitu di bulan Februari, yaitu di harga 22.300 sekian. Saat ini harga di 21.700-an atau 22.000 ya, sempat pada hari Jumat kemarin. Jadi sobat traders, perhatikan pola besar untuk Nasdaq. Dia akan mengincar ya area tertinggi di sini, level tertinggi di Februari 22.300-an. Jadi targetnya masih banyak sobat trader, masih ada 1000-an pip ya untuk menjadi peluang sobat trader. Untuk yang besarnya memang
Nasdaq ini akan ngikutin tren besarnya, yaitu tetap bullish. Jadi ketika harga bergerak turun, ya selama tidak break support di sini sobat trader, maka bisa mencari posisi buy untuk Nasdaq. Target yang terjauh 22.300. Oke sobat traders, jadi tetap fokus kepada geopolitik di Timur Tengah. Kemudian ada peluang untuk oil, masih ada 500 pip untuk ke harga $80 per barrel. Sementara gold masih mengayun, ya, bisa turun ke 3350, 3337 atau 3325 sebelum akan naik lagi ke 3451. Dan Nasdaq masih tetap dalam laju bullish. Oke sobat traders, buat kalian yang belum ada akun trading, silakan buka akun sekarang juga. Bisa trading di Java Global Futures, bisa mendapatkan edukasi dan signal-signal. Salam profit.